Upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94 tanggal 28 Oktober tahun 2022 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta upacara disiapkan. Penghormatan umum kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Laporan masing-masing ketua kelas. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Order, pembina upacara, hormat, gerak. Tiga, gerak. Laporan. Wawancara peringati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tanggal 28 Oktober tahun 2022. Siap, silakan. Siap, silakan. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tiga, gerak. Pembacaan teks Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengamalan ke-14. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Amanat jihad di depan. Gas. Sambutan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 2022 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, yang saya cintai dan saya sayangi anak didikku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pemuda. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya yang hari ini Jumat 28 Oktober 2022 kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 dengan tema Bersatu Membangun Bangsa. Peringatan Hari Sumpah Pemuda adalah upaya kita menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan, dipelajari, ditemukan kristalisasinya dalam pembelajaran kebaikan untuk dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 memberikan pelajaran kepada kita bagaimana menyikapi perbedaan sikap primordial, suku, agama, ras, kultur, serta berbagai kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sejarah telah menjelaskan bahwa pilihan pemuda waktu itu telah menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan. Peran pemuda dalam mempelopori membangun visi kebangsaan dengan Sumpah Pemuda 1928 yang diikuti dengan rangkaian pergerakan-pergerakan telah mengantarkan kepada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran pemuda telah tercatat dengan tinta emas sepanjang masa. Saudara-saudari sekalian, peringatan Hari Sumpah Pemuda ini selalu memiliki arti penting karena ancaman-ancaman terhadap kesatuan Indonesia selalu ada namanya cita-cita mewujudkan kejayaan Indonesia. Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda saat ini adalah Bersatu Bangun Bangsa
tema ini memberikan pesan mendalam bahwa bersatu padu adalah harga hati yang harus dikuatkan untuk membangun ketangguhan, dan persatuan menjadi kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia. Tema ini menjadi penjawatan nilai agung Sumpah Pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang. Apa yang dilakukan oleh pemuda di masa sekarang juga menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mandat pemuda saat ini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya, memandang keberagaman sebagai anugerah yang berharga untuk dirangkai menjadi kekuatan yang luar biasa menggapai kejayaan Indonesia. Pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Kita patut bersyukur melihat pemuda Indonesia telah menunjukkan banyak capaian prestasi di berbagai bidang yang membanggakan, baik pada level nasional maupun pada level internasional. Hal ini menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun kita juga khawatir bahwa pemuda Indonesia masih menghadapi ancaman pengangguran dan keterbukaan dalam tindakan destruktif yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, bermula dari titik nol Ibu Kota Nusantara, kami mengajak seluruh elemen bangsa menghimpun kekuatan dan semangat untuk bergerak mendorong pemuda Indonesia untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada demi membangun kejayaan sepanjang masa. Kerja-kerja kolaboratif antara pihak perlu dikembangkan karena upaya pembangunan pemuda tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri atau parsial. Pembangunan kepemudaan membutuhkan orkestrasi yang sinkron dan harmoni. Saudara-saudari sekalian, akhirnya marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini sebagai momentum untuk meningkatkan semangat kita bersama bangsa. Semoga Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan kepada kita bersama untuk membangun persatuan bangsa dan menggapai cita-cita kejayaan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jakarta, 24 Oktober 2022, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Zainuddin Amali. Saya tambahkan, saya hanya dalam kesempatan ini ingin mengapresiasi kerja-kerja yang telah kita lakukan sepanjang 3-4 bulan berjalan. Pertama kemarin, ya, pentas seni dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda. Saya salut. Saya tidak melihat kekurangannya, tapi saya melihat ada kebersamaan dan kerjasama. Inilah nilai-nilai yang penting kita jaga. Terima kasih seluruh pengurus OSIS, pembina dan pengurus OSIS atas kerjasamanya, usaha dan kerja kerasnya. Semoga apa yang dilakukan bermanfaat. Amin. Dan terima kasih untuk seluruh pihak, terutama siswa-siswi, ya, yang telah mendukung dan bekerja sama. Semoga tanggung jawab ini turun untuk kepengurusan yang baru yang akan kita pilih bersama-sama dalam 1 bulan ke depan. Dan saya mengingatkan kembali, bulan depan, dimulai tanggal 28 Oktober, pembuktian kepemudaan kalian dibuktikan dengan evaluasi salah satunya, yaitu mengikuti penilaian akhir semester. Saya mohon segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik, terutama belajarnya. Saya mendapat laporan dari Pak Guru bahwa ada beberapa siswa yang masih sering mengabaikan dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar. Mari
pemuda bukan dibentak, pemuda tidak perlu dikasari, dan pemuda tidak harus selalu bentrok fisik. Setuju? Setuju? Nggak laku lagi kelahi fisik, nggak laku. Kalau mau fisik silakan, hukum di depan Anda, penjara. Setuju? Orang pintar dinilai dari apa? Dari kerja-kerja positifnya. Sedikit-sedikit, ayo, nggak laku. Mari. Kemudian saya ingin mengingatkan hasil rapat Bapak Dewan Guru, Bapak Ibu gurunya menyampaikan beberapa hal. Setuju Bapak Ibu ya kita sampaikannya? Yang pertama, surat untuk izin ketidakhadiran harus melalui surat tertulis. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Harus melalui surat tertulis yang ditandatangani atau diketahui orang tua yang sah. Mau kandung, orang tua tiri atau apapun, tapi yang sah. Kemudian wali yang sah, bukan abal-abal atau KW-KWan. Tidak ada bapak KW, tidak ada ibu KW, ya. Kemudian apabila terjadi sesuatu dan lain hal, misalkan mohon maaf, minta jauhkan bala, minta jauhkan musibah, terjadi sesuatu lain hal, kirimkan surat keterangan dokter kalau ada tindakan medisnya. Fotokan melalui WA, kirim ke wali kelasnya, boleh. Tetapi tetap harus sampaikan surat tertulis. Deal? Kita belajar beradministrasi yang baik. Kemudian laporan hari Jumat. Banyak siswa yang menggunakan kaos oblong, betul Bapak Ibu guru. Sepatunya warna-warni. Kita samakan gerak dan visi kita. Bajunya yang kelas 11 dan 12 seragam sekolah. Kelas 10 seragam SMP-nya. Sepatunya tetap hitam dengan kaos kaki di atas buah asam. Mana buah asamnya? Rasakan gimana? Harus di atas itu. Di atasnya. Nggak boleh di bawah paro. Mohon maaf kalau Bapak Ibu gurunya mengambil tindakan. Ya, mohon maaf. Sebelumnya sudah kami sampaikan. Jadi jangan pleset-plesetkan Bapak Ibu gini. Nggak ada niat kami menjerumuskan kalian untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, dosa besar kami lakukan itu. Oke? Kemudian jilbabnya disesuaikan. Kan sudah ada arahan tuh. Hari ini apa, hari itu apa, hari ini apa. Setuju? Jangan ada lah, jangan buat aturan sendiri. Kemudian masalah keterlambatan datang ke sekolah. Pintu gerbang ditutup pukul 6.50. Betul? Datanglah sebelum itu. Datanglah sebelum jam tersebut. Kemudian kalaupun terlambat, saya mohon dengan sangat, saya sampaikan nih, saya minta tolong, mohon dengan sangat segera melaporkan keterlambatan Anda pada guru piket. Setelah mendapat asistensi, pembinaan atau apapun arahan dari guru piket, boleh diperkenankan menuju kelas masing-masing dengan persetujuan guru yang sedang mengajar. Jangan tinggal nyelonong-nyelonong. Kalau kena lempar penghapus dengan lempar sepatu, saya nggak tanggung jawab. Tetap saya bela Bapak Ibu gurunya. Setuju? Apa sih siswanya tutup pintu, tekan salam, nggak sampai buat kita pingsan, ya? Jadi hal-hal sederhana, nanti ada hal tambahan yang akan kami sampaikan. Itu saja yang saya mungkin bisa sampaikan pada saat ini. Nanti akan ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Atas perhatian dan kerjasamanya dan seluruh peran serta partisipasinya beberapa hari ini, saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga apa yang kalian perbuat menjadi amal dan ibadah kita masing-masing. Amin.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Siap. Gerak. Pembacaan doa. Marilah kita katakan berikan kita dan bagi yang beragama Islam, izinkan saya memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun 22. Ya Allah, ya Aziz, ya Aziz, Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Agung, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan merasa syukur yang sangat tinggi dalam mengabdi serta berkarya. Tautkan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami dapat mampu berupaya kembali ke alam turun dan harus kami ucapkan, serta bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah yang Barik, Zat yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri, kreatif dan inovatif demi kemajuan bangsa dan negara, serta jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah ya Hakim, Zat yang Maha Bijaksana, eratkan kesatuan kami untuk terus bersatu membangun bangsa, hingga menghasilkan kekuatan dahsyat membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkanlah hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami satukan, kami rajut menjadi mozaik kekuatan. Pancarkan cahaya-Mu untuk menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami mampu berkreasi dan berinovasi untuk kemajuan hidup. Jadikanlah kami dari sifat iri, jauhkanlah kami dari sifat iri, dan tidak salah ini. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan pemudi harapan bangsa. Jadikanlah mereka pemuda yang tangguh dalam berkarya, kuat dalam pendirian, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan. Karena itu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalan orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan, dan bukan jalan-jalan orang sesat yang Engkau hinakan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan. Penghormatan umum. Kepada pimpinan upacara, hormat. Gerak. Hormat. Gerak. Pembina
Selanjutnya upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Pasukan diistirahatkan. Di tempat. Gerak.